Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Iya, Pak. Alhamdulillah. Soalnya tadi sempat trouble Zoom-nya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat ya? Waalaikumsalam, sehat, Pak. Iya.
Ini Mbak Ade sedang di mana? Di rumah atau di kantor? Di kampung, Pak. Di kampung. Iya. Kampung di mana? Kampung nan jauh di Mato. Iya, Pak, di Pati. Di Pati. Wih, deket tuh Pati. Ya, lumayan, Pak. Dekat dari Jawa Timur. Iya, Pak. Patinya di mananya Mbak? Di Juwana. Oh di Juwana. Kenal sama Bandangnya tuh ya. Bandeng Juwana. Kalau Mas Muhammad Zainuri, di mana Mas posisi? Iya, Pak. Posisi sedang di mana? Di kantor, di rumah, di kebun? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya. Belum ada kegiatan hari ini? Belum. Kegiatannya belajar saja ya? Iya. Oke. Rumahnya di Jakarta atau lebih jauh lagi dari Mbak Ade? Di Jakarta, Pak. Oh, aman ya? Ya. Mbak Fatimah Zahro, di mana posisi Mbak? Di mana Mbak Fatimah? Di rumah, Rumahnya di mana? di Cempaka Putih. Oh, dekat. Iya, Pak. Yang punya kampus ya. Kalau malam titip ya kampus. Iya. Kegiatan sehari-hari apa Mbak? Belum ada, Pak. Cuman kuliah. Kuliah aja ya. Itu sudah luar biasa itu kegiatannya. Kuliah. Iya, Pak. Udah sarapan kan ya semua ya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Mas Ramadan di kantor, di rumah Mas? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumahnya di mana Mas? Cempaka Putih Raya. Oh, sama-sama Mbak, tadi siapa Mbak Fatimah ya? Tetanggaan atau adik kakak? Cempaka Putihnya beda kali, Pak. Beda ya? Beda kali, Pak. Cempaka Putih. Iya, Pak. Karena masih saudara gitu, saudara seiman. Ada rasa iman, iya. Sehari-hari di rumah, belum ada kegiatan Mas? Iya, masih di rumah dulu, Pak. Di rumah dulu di mana rumahnya? Oke, ada lagi yang lebih jauh dari Mbak Ade ini. Kita cek ya. Mbak Sylvia Novianti. Iya, Pak. Di mana Mbak Sylvia? Kayaknya di rumah ya? Iya, Pak, di rumah. Rumahnya di mana, Mbak? Di Priok, Pak. Priok? Di pelabuhan? Atau di Iya, daerah di Priok? Warakas. Oh, di Di Warakas. Warakas. Daerah banjir itu ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Masih banjir lagi atau enggak banjir sekarang, Warakas? Enggak, Pak, sekarang mah. Udah aman ya? Gara-gara ada Mbak Sylvia di sana jadi nggak banjir sepertinya. Soalnya Mbak Sylvia pawang banjir. Jadi kalau banjir dari Priok dipindahkan ke Cempaka Putih. Sehari-hari di rumah saja atau kerja Mbak? Belum, Pak. Masih kuliah aja, Pak. Nah, pekerjaannya kuliah ya, pelajar ya, mahasiswa ya.
Iya, Pak. Siap-siap. Mas Jainal Abidin, Ya, Pak. ini sedang di kafe, Mas. Di rumah, Pak. Oh, keren di kafe Batavia. Rumah di mana, Mas? Jakarta Utara, Tanjung Priok. Oh, sama Mbak, tadi ya, Mbak Sylvia ya. Beda, Pak. Saya di pelumpangnya. Oh, di Pelumpang. Oh, deket Pelumpang Warakas kan nggak ada, cuma selangkah. Nggak ada 5 menit. Iya, Pak. Sehari-hari di mana, Mas? Di rumah aja, Pak. Ngapain? Di rumah. Jagain rumah. Ngangguran. Bukan pengangguran, mahasiswa. Itu juga pekerjaan berat kan mahasiswa ya. Banyak tugas dari dosennya. Suruh analisis, suruh ngitung ya. Kita total berapa orang ya yang ikut ya? Yang terdaftar ya? Ada berapa orang nih MPB? MPB ada 33 orang ya, 32 orang ya terdaftar. Iya. Iya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Kita tunggu dikit lagi, sekitar 2 menit lagi, nanti kita mulai. Sekarang kita kenalan dulu nih, sama kita sapa-sapa dulu teman-teman yang lain. Ada Mbak Sobiki, Mbak Rini Aprilianti. Ini Mbak Rini di rumah, di kantor? Halo Mbak Rini. Iya, Pak. Hmm. Di rumah. Di rumah ya? Oke. Ini Rini April lahirnya bulan Juni, Mbak. Jaringannya, Pak. Jaringannya ya? Iya, Di rumah, Pak. di rumah ya. Iya, di rumah. Iya, ini jaringannya. Iya, jaringannya disuruh sekolah dulu ya. Ya. Kalau Mbak, nah ini sama-sama April nih, Mbak Nabila. Aprilia Nasmizal. Iya, Pak. Iya. Lahir bulan Mei, Mbak. Akhirnya bulan Mei. Bulan April, Pak. Oh, April. Oh, iya. Di rumah, di kantor? Oh, batuk. Minum dulu, minum. Jangan lupa diminum obatnya. Gara-gara dilihatin Mas Ramadan jadi pada batuk nih, sepertinya. Ayo Mas, ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Ade atau Mbak siapa? Ketua kelasnya Mbak Ade ya? Ketua kelasnya pindah malam, Pak. Pindah ke malam? Ketua kelasnya tadinya ini Pak, pindah malam Pak. Udah jadi pindah kelas malam ketua kelasnya. Sekarang siapa jadi berarti? Sekarang masih belum tentu Pak. Oh, belum tentu. Tentatif. Iya, belum nentuin nih Pak. Udah ganti. Ya udah, karena kemarin dari akademik dikasih nomor Mbak Ade, ya Mbak Ade aja deh. Jadi yang ketuaan kelas ya Mbak Ade ya. Iya, Pak. Dua 25 orang bertambah nih. Banyak yang bulan April ya. Ini ada lagi nih Mbak Aprilia Susanti. Halo Mbak Aprilia Susanti.
Adakah dirimu di sana, Mbak April? Belum online ya? Oh, sedang vaksin. Oke, siap. Dari Mbak Fitri Khalifah ya. Kalau Mbak Novelita, halo Mbak Novel. Iya, Pak. Ya, di rumah, di kantor? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumahnya di mana, Mbak? Di Cilincing. Cilincing, dekat juga ya. Dekat Warakas, Iya. dekat sana ya. Lumayan, Pak. Lumayan dekat, lumayan jauh. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Kalau Mbak Fitri di mana, Mbak Fitri? Mbak Fitri Khalifah. Iya, Pak. Iya. Di mana dirimu saat ini? Lagi di puskesmas, Pak. Oh, tadi ya? Oh, sorry. Dari puskesmas ya, vaksin ya, Mbak ya? Ya, sama vaksin ya, jaga kesehatan, langsung minum obat setelah vaksin. Kalau Mas Rifat, di mana Mas? Halo Mas Rifat. Syauki Hidayat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes. Salam kenal dengan saya Muhammad Sofyan. Ya, yang pagi ini sama Halo Semester ditugaskan untuk menemani teman-teman sharing berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Ya, benar ya? Metodologi penelitian bisnis. Suara saya terdengar jelas ya? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, takut putus-putus karena jaringan ya. Biasa nih, kalau pagi gini kan sedang trafficnya tinggi ya. Baik, dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini ya, ada 14 pertemuan atau 14 sesi selain UTS dan UAS. Ya. Nanti 7 mata kuliah sebelum UTS dan 7 mata kuliah sebelum UAS gitu ya. Nah, adapun output daripada mata kuliah ini yang kita harapkan adalah berupa artikel yang nanti akan kita publikasikan ke dalam jurnal. Nah, sebelum dipublikasikan ke dalam jurnal, artikel tersebut nanti akan dipresentasikan sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi, selain kita belajar, mempelajari berkaitan dengan metodologi bisnis, juga kita langsung praktek bagaimana merancang sebuah metodologi penelitian yang tentunya dalam hal ini adalah menghasilkan suatu jurnal.
Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya nanti kita akan bagi ke dalam, ini ada 30, berapa tadi? 33 ya. 33 orang. 33 orang. Nanti tolong siapa tadi? Mbak Ade ya. Mbak Ade tolong bantu saya buat grup. Ya. Buat grup. 33 orang ini berarti 8 grup ya. 8 grup, masing-masing grup atau kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, Mbak Ade ya. Tolong ya, Mbak Ade ya. Mbak Ade ya. 8 kelompok. Nah, untuk topiknya nanti akan saya share berkaitan dengan bisnis ya. Nah, kalau boleh tahu teman-teman di sini konsentrasinya apa? Apakah bisnis internasional atau administrasi bisnis ada? Bisnis internasional, Pak. Semuanya bisnis internasional atau ada yang lain? Ada yang beda, Pak. Ada yang beda. Ada yang beda ya? Ada yang beda. Ada yang administrasi bisnis? Atau ada yang apa? Entrepreneurship? Ada? Nggak salah itu Pak, yang bagian bisnis kreatif sama yang bisnis internet. Oke. Tidak apa-apa. Nanti masih dalam satu rumpun ya. Komunikasi bisnis. Nanti kita cari topiknya yang sesuai dengan administrasi bisnis yang kekinian, yang up to date. Harapannya apa sih kita membuat atau latihan membuat jurnal tersebut? Jadi tujuannya adalah agar teman-teman di sini ya, terbiasa menulis, terbiasa membuat artikel, sehingga nanti diharapkan pada saat teman-teman nanti menyusun proposal, menyusun skripsi, sudah terbiasa, sudah memiliki gambaran bagaimana merancang atau menyusun suatu artikel yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmuwan. Dan tentunya juga sesuai dengan pedoman tulisan skripsi yang ada di Institut Tiami. Ya. Nanti di akhir semester itu akan menghasilkan, karena tadi 8 kelompok, satu kelompok 2 artikel, akan menghasilkan 16 artikel. Luar biasa ya, 16 artikel. Nah, 16 artikel itu 8 artikel dipresentasikan sebelum UTS, dan 8 artikel lagi dipresentasikan sebelum UAS. Jadi selesai semester, teman-teman akan memiliki 16 jurnal yang akan teman-teman jadikan referensi manakala menyusun proposal ataupun menyusun skripsi. Sehingga teman-teman tidak akan kesulitan mencari referensi. Karena sudah ada tuh 16 artikel dari teman-teman semua yang ada di sini sebagai referensinya. Tentunya ditambah dengan referensi-referensi lain. Tetapi paling tidak kita sudah punya bank data atau database berkaitan dengan artikel yang terbaru, artikel yang update. Dari mana itu? Itulah artikel yang nanti akan teman-teman rancang, ya, teman-teman susun, gitu ya. Sehingga nanti di pertemuan kedua nanti diharapkan kita sudah mulai praktek langsung bagaimana menyusun dan membuat suatu artikel sesuai dengan kaidah ilmiah. Sehingga nanti pada sebelum UTS kita sudah bisa mempresentasikan. Kalau perlu kita pada saat presentasi via Zoom kita mengundang Buka Prodi, mengundang Bu Dekan. Ini loh hasil karya anak-anak kelas pagi, Kamis pagi, hasilnya seperti ini. Dan nanti juga ada masukan dari Buka Prodi dan Bu Dekan, ya, untuk sempurnanya artikel kita, agar nanti layak untuk dipublikasikan. Nah, publikasinya di mana? Jangan khawatir teman-teman. Di sini di Istiami ada 13 jurnal. Banyak tuh. Jadi teman-teman tinggal pilih. Di Prodi Bisnis sendiri pun sudah ada jurnal tersendiri. Namanya Jurnal Administrasi Bisnis. Teman-teman bisa manfaatkan sana untuk publikasi, untuk submit, dan tidak dipungut biaya, alias gratong atau gratis ya. Gratis nih, kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk kita bisa menyalurkan bakat teman-teman yang ada di sini. Ya.
menyalurkan kreativitas teman-teman yang ada di sini dalam hal penulisan karya ilmiah. Sehingga nanti pada saatnya teman-teman menyusun proposal, menyusun skripsi, sudah tidak galau atau sudah tidak keder lagi karena sudah terbiasa kita ya. Itu ya. Nah, untuk pagi hari ini izin saya sharing berkaitan dengan bagaimana sih berpikir ilmiah gitu ya. Karena kita orang akademisi, orang yang selalu diajarkan dan selalu berpikir ilmiah, maka kita harus tahu apa sih itu berpikir ilmiah yang dapat berguna dalam penelitian teman-teman. Untuk materi sudah saya share ke SSO ya, teman-teman bisa download. Apakah sudah terlihat materi saya, teman-teman? Lihat ya? Sudah, Pak. Oke, ini adalah gambaran umum daripada penelitian. Nah, sebelum kita bahas apa itu penelitian, kalau boleh tahu teman-teman di sini apakah sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya? Atau penelitian kecil-kecilan atau penelitian di sekolah sebelumnya, pada saat SMA, itu pernah ada? Pernah. Apa itu, Mas Ramadan, kalau boleh tahu? Penelitiannya mengenai apa? Kalau waktu pelajaran lintas minat kimia. Meneliti mengenai apa, Mas? Mengenai mungkin sifat asam basa terhadap apa? Kayak gitu, Pak. Gitu ya. Hasilnya apa tuh, kalau boleh tahu? Hasilnya apa? Ada sifat basa dari apa? Dari buah jeruk atau cuka atau yang lainnya kayak gitu, Pak. Sifat asam dari ya kayak gitu. Jadi sini sifat asamnya ya. Sama konduktor elektron. Iya, Oke. Yang lain ada? Selain Mas Ramadan yang pernah melakukan penelitian? Waktu hari Senin saya tanyakan teman-teman yang di kelas Senin itu, teman-teman sudah pernah meneliti belum? Sudah, Pak. Meneliti mengenai apa? Meneliti mengenai toge, Pak. Toge. Apa tuh? Diapain togenya? Ini Pak, kita mengamati pertumbuhan toge. Wah, hebat juga ya. Dia tanam apa namanya itu kacang hijau, itu diamati selama 5 hari, ditumbuh tuh katanya. 5 hari baru bisa tumbuh secara sempurna menjadi toge. Itu juga bagus kan ya? Kita mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih sebenarnya penelitian itu? Sebenarnya penelitian ini adalah sesuatu yang secara tidak langsung sudah kita lakukan sehari-hari. Kita sering melakukan penelitian dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan apa-apa yang kita yang menjadi hal yang baru, gitu. Hal yang menjadi suatu kebaruan. Sehingga penelitian ini adalah suatu investigasi, gitu ya. Cara kita melakukan investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi. Proposisi ini artinya suatu hipotesis atau dugaan mengenai hubungan tertentu antar suatu fenomena. Jadi penelitian itu adalah rasa keingintahuan kita melakukan suatu investigasi atau penelitian, gitu ya. Namun penelitian ini atau investigasi ini dilakukan secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis. Nah, itu yang terpenting, kritis dari suatu hipotesis. Karena kalau penelitian yang tidak kritis, nanti hasilnya juga kurang bagus. Jadi kita harus kritis terhadap segala sesuatu. Namun kritisnya ini kritis yang mendasar, yang ada dasarnya. Jangan kita melakukan kritis tetapi tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena kita adalah seorang akademisi. Seorang akademisi, kita harus berpikir kritis namun berdasar. Apa saja sih yang akan kita teliti? Segala hal dapat kita teliti, segala sesuatu yang memiliki sifat, segala sesuatu yang berperilaku bisa kita teliti. Jadi ada sesuatu juga yang tidak kita teliti, yaitu sesuatu yang tidak ada perilakunya, yang tidak bisa kita ukur, yang tidak bisa kita nilai,
kita tidak bisa meneliti. Tapi jika sesuatu tersebut ada ukurannya, ada perilakunya, maka bisa kita teliti. Nah, meneliti berdasarkan apa? Meneliti tentunya berdasarkan fenomena ataupun masalah yang kita hadapi atau yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, atau di pekerjaan, gitu ya. Tetapi masalah ini tidak semua masalah bisa kita teliti. Kita harus bisa memilah dan memilih mana-mana masalah yang layak untuk kita teliti. Jadi ada dua masalah dalam penelitian. Ada masalah yang memang layak untuk diteliti, ada masalah yang tidak layak untuk diteliti. Nah, sekarang kita abaikan masalah yang tidak layak untuk kita teliti. Karena memang kita apa yang tidak layak, ya kita abaikan saja. Apa sih yang tidak layak itu? Yang tidak layak itu adalah masalah yang memang tidak ada dasar teorinya. Nah, kita sebagai akademisi tentunya meneliti suatu masalah yang ada dasar penelitiannya atau ada dasar teorinya, gitu ya. Sehingga tadi itu sistematis, terkontrol, gitu, karena ada dasar teorinya. Masalah apa yang ada dasar teorinya? Semua masalah yang ada dasar teorinya. Nah, contoh di bisnis ya, contoh di bisnis misalkan penurunan omset pedagang. Ya, contoh ada masalah penurunan omset pedagang. Itu suatu masalah kan ya? Itu kita bisa teliti. Karena apa? Karena ada dasar teorinya. Teorinya mengenai apa? Teori mengenai omset dan teori mengenai pemasaran atau perdagangan. Kalau masalah yang tidak diteliti, yang tidak layak untuk diteliti, contohnya apa? Kalau boleh tahu Mas? Mas siapa nih ya? Mas. Mas Tika, Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Mbak Tika, adakah dirimu di sana? Tidak ada ya. Kalau gitu kita ke Mas Jainuri. Halo Mas Jainur. Halo. Oke. Mas Raffi ada? Pada kemana mas-mas ini? Kalau Mbak Nabila ada? Loh, pada kemana ya? Oke, deh kita kembali ke Mas Ramadan. Mas Ramadan tadi kita bahas berkaitan dengan dua masalah. Ada masalah yang layak untuk diteliti dan masalah yang tidak layak untuk diteliti. Tadi saya contohkan masalah yang layak untuk diteliti adalah masalah yang memang ada dasar teorinya, seperti omset pedagang gitu ya, berkaitan dengan bisnis. Nah, kalau masalah yang tidak layak untuk diteliti, kira-kira seperti apa tuh Mas? Kalau boleh yang Mas tahu seperti apa? Kalau menurut saya yang tidak layak untuk diteliti itu yang tidak ada permasalahannya itu Pak. Yang ya pokoknya kan intinya penelitian itu mesti ada suatu masalah. Ya kayak mungkin misalkan yang netral tentang tentang permasalahan antara pedagang dengan pembeli, tapi tawar menawar cuman kayak gitu, itu kan nggak ada topik yang menarik untuk dipermasalahkan atau dievaluasi kayak gitu. Oke. Kalau tawar menawar ada teori itu Mas, namanya teori negosiasi. Iya, negosiasi. Negosiasi ada teorinya. Oh iya. Nah,
masalah apa yang contoh masalah yang tidak ada dasar teorinya. Nah, ini kan teman-teman semua rata-rata di rumah ya. Di rumah nih. Tentu ada orang tuanya di rumah. Terutama ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu. Terutama ibu-ibu itu kan sering nonton sinetron. Saya menonton sinetron sambil masak. Saya menonton sinetron kadang-kala ya terbawa alur cerita tuh. Ceritanya apa, dia ikut marah-marah. Misalkan cerita kehidupan artis. Cerita kehidupan artis. Itu kan masalah kan ya, atau masalah kehidupan artis yang ada yang diberitakan di televisi atau di media. Nah, itu kan tidak ada dasar teorinya tuh. Untuk apa kita meneliti kehidupan artis? Ya, biarlah urusan mereka kan ya. Kita tidak perlu meneliti itu. Kalaupun kita teliti juga untuk membuang-buang waktu, malah menjadi ghibah kan ya. Nah, ghibah itu. Jadi ghibah kan? Iya, ghibah, Pak. Nah, itu. Ya. Ada lagi kalau pagi-pagi itu sinetron yang nggak jelas tuh. Sinetron yang setiap hari mengajak penontonnya menangis. Tuh Mbak Ade pasti langsung hafal di lagu itu. Yang ada aku menangis, membayangkan. Ya. Membayangkan apa dia saya menangis. Pagi-pagi bukannya ceria dia menangis. Ya. Itu juga masalah. Ya. Masalah yang memang tidak ada dasar teorinya. Ini sebenarnya menarik ya. Kenapa tuh orang pagi-pagi nangis? Gara-gara nonton sinetron azab katanya. Sinetron. Ikannya. Karena ingin tahu siapa sih yang nyanyi pagi-pagi terkenal amat, nanya pagi-pagi sudah nangis. Oke, kembali ke sini ya. Kembali kita ke penelitian. Berarti penelitian ada itu ya, ada penelitian yang layak untuk teliti dan penelitian yang tidak layak untuk kita teliti. Kenapa? Karena tidak semua masalah layak untuk kita teliti. Ya, ada masalah tadi itu masalah yang tidak ada dasar teorinya. Berarti masalah tersebut tidak layak untuk diteliti. Tetapi jika masalah tersebut ada dasar teorinya, maka layak masalah tersebut untuk kita teliti kenapa dan ada apa. Nah, dalam penelitian, ya tentunya kita ya memerlukan atau mengedepankan cara kita berpikir. Nah, dalam seorang peneliti, di sini ada 4 macam cara seseorang untuk berpikir ya. Sebenarnya banyak, cuma saya rangkum jadi 4 macam cara orang berpikir atau cara kita melakukan suatu pemikiran atau menganalisis. Yang pertama adalah berpikir secara analisis atau analitik ya. Di sini yaitu peneliti ya melakukan proses berpikirannya yang mendorong untuk membuat keputusan yang lebih baik. Artinya ya, cara berpikir ini ya, sebelum dia itu mengambil suatu keputusan, dia menganalisa terlebih dahulu. Menganalisa terlebih dahulu ya, kenapa, apa sebabnya, apa dampaknya jika kita ambil suatu keputusan, dia selalu analisis gitu. Ya. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan secara sembarangan atau serampangan. Jadi mengambil atau memberikan suatu keputusan terlebih dahulu dianalisa. Itu cara berpikir analisis. Lalu ada yang berpikir sintetis. Jadi setiap dia menganalisis, dia menghubung kaitkan antara kejadian hari ini dengan kejadian masa lampau. Atau juga kejadian masa lampau dianalisis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan permasalahan hari ini. Itu yang berpikir sintetis. Lalu ada lagi cara seseorang berpikir secara deduktif. Ya. Setelah dia menganalisis, lalu menghubungkan dengan beberapa kejadian yang terkait dengan masalah yang dihadapi, lalu dia tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan dari banyak kejadian, ya, sehingga kesimpulan itu diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang sedang diteliti. Nah, yang terakhir yaitu berpikir induktif. Ya. Setelah dia analisis,
dia hubungkan kait dengan permasalahan masa lalu ditarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulannya ini dia kaitkan dengan teori yang ada atau teori yang relevan berdasarkan data dan fakta yang ada. Gitu. Jadi artinya dalam kita melakukan atau memberikan suatu keputusan atau memberikan suatu saran ataupun masukan, ya harus berdasarkan data dan fakta. Tidak boleh kita sebagai peneliti, apalagi akademisi, memberikan suatu keputusan, memberikan suatu saran dan masukan tanpa data dan fakta. Nanti, kenapa? Karena jika tidak ada data dan tidak ada fakta, maka kesimpulan yang kita berikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Malah jadi jatuhnya itu ya, jatuh beritanya di berita bohong atau berita hoax tuh yang saat ini sedang ramai kan ya. Sedang ramai berita-berita ya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada faktanya. Kenapa? Karena dia memberikan suatu informasi, memberikan masukan atau memberikan berita tanpa dasar dan tanpa ada fakta yang ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kita sebagai seorang akademisi, apalagi nanti sebagai seorang peneliti, ya harus mengedepankan data dan fakta dalam memberikan suatu masukan ataupun saran, apalagi menghasilkan suatu keputusan. Nah, keempat macam cara seorang berpikir ini semuanya ada pada diri kita masing-masing. Ya, keempat macam ini. Kita bisa berpikir secara analisis, kita bisa berpikir secara sintetis, kita bisa berpikir secara deduktif, dan juga kita bisa berpikir secara induktif. Namun, nanti dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permasalahan yang kita hadapi, mana dari keempat macam cara berpikir ini yang dominan yang akan kita gunakan? Apakah kita lebih dominan yang berpikir analisis, ataukah kita dominan berpikir secara sintetis, ataukah deduktif, ataukah induktif? Ya, tergantung cara kita menggunakan pola pikir dalam menghadapi suatu masalah. Semuanya baik, ya, semuanya baik. Kita mengedepankan berpikir analisis, baik. Kita mengedepankan atau lebih sering menggunakan berpikir sintetis, juga baik. Kita lebih mengedepankan atau lebih kuatnya itu di deduktif, juga baik. Apalagi kita mengedepankan cara berpikir yang induktif, itu pun sangat lebih baik juga. Nah, keempat macam cara berpikir ini tadi ya, semua ada dalam diri kita masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun macam-macam ya. Tapi ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa berpikir induktif tanpa adanya deduktif. Ya, tanpa kita tarik kesimpulan. Kita tidak bisa menyimpulkan kalau kita tidak bisa menghubungkan satu kejadian, berbagai kejadian-kejadian yang ada dengan permasalahan yang kita hadapi. Ya. Dan juga kita tidak bisa menghubungkan manakala kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa atau menganalisis. Tetapi seperti ini. Tetapi cara berpikir ini kita harus asah, kita harus latih, gitu ya. Kita harus latih. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak meneliti, gitu. Dengan kita banyak melakukan penelitian, maka pola pikir kita nanti akan terlatih bagaimana menganalisis, bagaimana menghubungkan suatu fenomena yang ada, bagaimana menarik satu kesimpulan, sehingga menghasilkan suatu teori ataupun kesimpulan ataupun saran berdasarkan data dan fakta. Gitu. Ya. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana sih kita menganalisis, bagaimana menghubungkan suatu fenomena, gitu ya. Ya mungkin sebenarnya teman-teman sudah terbiasa melakukan ini. Ya. Tinggal bagaimana keseluruhan kita keempat cara berpikir ini kita kaitkan dengan teori, kita kaitkan dengan referensi yang berdasarkan data dan fakta, ya. Sehingga menghasilkan suatu pola pikir yang baik dan benar. Itu ya, yang kita harapkan kan ya, kita masukkan kita berpikir yang baik, kita berpikir yang benar.
Nanti kalau jika ada pertanyaan langsung saja ya. Jika ada yang dirasa apa yang saya sampaikan ada yang kurang dipahami, gitu ya, tolong langsung ditanyakan saja. Ya, katakan Pak, saya kurang paham ini, apa maksudnya? Langsung tanyakan. Jangan malu, jangan ragu. Ya. Di sini Mas Ramadan sudah jinak nggak menggigit kok. Ya Mas ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya deh. Oke, siap Mas. Gimana? Kalau misalkan kan kita ingin memahami berdasarkan data dan fakta, terus habis itu kita menafsirkannya, itu dia masih termasuk asumsi atau teori, Pak? Nah, jika kita menafsirkannya tanpa ada dasar teorinya atau ada referensinya, maka masih berupa asumsi. Gitu. Masih pendapat kita sendiri kan ya, masih pendapat kita masih pendapat masing-masing, belum berdasarkan pendapat para ahli, gitu. Atau belum berdasarkan teori yang ada, gitu Mas. Masih berupa asumsi. Nah, asumsi tersebut perlu diuji kebenarannya, gitu kan ya. Bisa jadi yang kita sampaikan benar, bisa jadi juga yang kita sampaikan salah, karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada. Atau bisa jadi yang kita sampaikan benar, tetapi diterima orang lain salah, karena tidak ada datanya, tidak ada faktanya. Gitu. Nah, agar asumsi kita atau pendapat kita itu benar dan dianggap benar, maka kita harus mampu menyajikan data dan faktanya, gitu Mas. Ya, dalam kita menyampaikan asumsi ataupun pendapat. Ya. Selama pendapat kita itu belum terbukti data dan faktanya, maka walaupun benar pasti dianggap salah oleh orang lain. Ya. Ya. Selama kita bisa menyajikan atau membuktikan datanya ini loh, maka asumsi kita adalah benar, dapat diterima. Karena kita sudah ada datanya atau ada faktanya. Gitu Mas. Segala sesuatu ya yang kita kemukakan ya, entah itu pendapat apapun itu, selama kita memiliki data dan fakta, maka itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah suatu ilmu. Ya. Ya. Dan juga kebalikannya, ya, selama walaupun yang kita sampaikan itu benar, tapi kita tidak bisa membuktikan data dan fakta, maka yang benar itu bisa jadi salah. Ya Mas ya. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, bisa dipahami ya Mas ya? Bisa. Teman-teman yang lain gimana? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami apa itu penelitian, lalu kita melakukan pemikiran dalam suatu penelitian, maka apa sih kaitannya antara pemikiran ataupun ilmu yang kita miliki dengan penelitian? Nah, di sini kita coba uraikan atau kita coba kaitkan antara ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan penelitian yang akan kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan. Di sini saya coba urai dari bukunya Creswell ya, bukunya Creswell teman-teman bisa pelajari ya. Dan di sini ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata yang berbeda ya. Ada pengetahuan dan ada juga ilmu. Nah, di sini dalam buku Creswell itu dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan berupa ilmu. Nah, tuh. Pusing nggak tuh? Ya. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan berupa ilmu. Apa yang membedakan dari kedua kegiatan tersebut? Dalam kegiatan kita mencari ilmu dan dalam kita mendapatkan pengetahuan. Ternyata dalam kita mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan ilmu adalah perbedaannya cara atau upaya kita mendapatkannya. Nah, di sini pengetahuan itu kenapa bukan berupa ilmu? Karena pengetahuan itu didapatkan tanpa penalaran pikiran logis dan tanpa pengujian dengan data yang empiris, bagaimana tadi kita bahas ya.
walaupun kita tahu, ya, tetapi jika kita tidak bisa buktikan pengetahuan kita dan belum teruji secara empiris, maka pengetahuan yang kita miliki, apapun itu pengetahuannya, belum menjadi suatu ilmu bagi kita. Manakala pengetahuan tersebut tidak dapat kita buktikan atau belum teruji kebenarannya. Sehingga apa? Sehingga pengetahuan yang kita miliki karena tanpa pengenalan itu adalah masuk kriteria metode yang non ilmiah, karena didasari berdasarkan coba-coba, insting atau intuisi. Namun coba-coba dan insting itu yang dapat diterima oleh akal sehat. Ya, contohnya apa sih pengetahuan kok dikaitkan dengan coba-coba? Gitu. Contoh. Saya tahu. Saya memiliki pengetahuan bahwa dari Priuk ke kampus Pangkalan Asam itu melalui jalur, misalkan melalui jalur mana yang Cempaka Putih ya, Cempaka Mas belok ke kanan ya, kalau dari Priuk ya, Cempaka Mas ke kanan lurus terus, nanti ada halte Rawa Selatan belok ke kiri. Itu saya tahu itu pengetahuan kita. Tapi saya coba melalui jalur lain. Saya coba jalur lain melalui misalkan dari Priuk ke Glodok dulu, ke Glodok lurus terus, lalu belok ke kiri ke Harmoni terus belok kiri lagi masuk ke mana ke itu ya Merdeka Selatan, lurus terus masuk, ketemu juga gitu ya. Dan sama juga kepada Pangkalan Asam, tetapi berdasarkan coba-coba bisa ketemu, bisa juga nyasar. Ketemu jadi lama, nyasar tambah jauh, nggak jadi ketemu. Karena seperti itu. Tetapi itu menjadi suatu ilmu manakala pada saat kita coba itu kita ketemu jalannya atau sampai kepada kampus Pangkalan Asam. Jadi yang kita tahu selain jalan yang biasanya melalui Cempaka Mas, kita tahu juga loh jalur lain melalui Glodok. Itu pun juga menjadi ilmu manakala sudah diuji. Tapi jika pada saat kita coba-coba kita nggak ketemu, malah bakal nyasar, maka pengetahuan tersebut belum menjadi suatu ilmu bagi kita. Gitu ya. Itu cara mudahnya. Apalagi coba-coba. Coba-coba saya pengen coba dan saya tahu cara membuat tempe goreng atau nasi goreng. Ya. Saya coba nasi goreng. Caranya panaskan api, panaskan kompor, panaskan penggorengan, lalu kasih minyak goreng, kasih nasi, kasih bumbu yang cukup sehingga menjadi suatu nasi goreng. Namun saya coba-coba lagi nih. Selain itu saya coba menggunakan misalkan ditambah dengan yang lain, tambah bakso, tambah apa gitu ya. Nah, setelah dicoba berhasil, itu menjadi suatu ilmu bagi kita, ya, ilmu tentang pernasi gorengan. Namun jika dalam membuat percobaan tersebut gagal, misalkan, maka pengetahuan tersebut belum menjadi suatu ilmu bagi kita. Nah, bagaimana dengan ilmu sendiri? Tadi pengetahuan adalah segala sesuatu belum menjadi ilmu manakala belum teruji. Nah, pengetahuan menjadi ilmu manakala sudah diujikan, yaitu ilmu yang melalui penalaran ataupun pikiran secara logis dan pengujian dengan data secara empiris, sehingga menghasilkan suatu metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini ya didapati atau dilakukan dengan langkah-langkah sistematis secara logis dan teruji. Jadi artinya kita bisa simpulkan bahwa seluruh pengetahuan yang kita miliki, ya, apapun itu pengetahuannya, ya, entah itu pengetahuan bisnis dalam hal ini, ya, pengetahuan administrasi bisnis, manakala belum diujikan, belum menjadi suatu ilmu bagi kita. Makanya kenapa, ya, nanti pada saat teman-teman memiliki pengetahuan lalu merancang suatu, misalnya merancang suatu proposal, itu kan ya. Kan berdasarkan pengetahuan itu teman-teman menyusun suatu proposal. Lalu proposal nanti kan diujikan kan ya, diujikan tuh proposalnya. Apa sih
pengujian tersebut menguji, ya, menguji apakah teman-teman memang benar-benar tahu terhadap pengetahuan yang teman-teman tulis dalam proposal. Manakala teman-teman pada saat diuji lolos, uji sampel lolos, maka pengetahuan teman-teman yang teman-teman tulis dalam proposal itu menjadi suatu ilmu bagi teman-teman. Lalu apakah cukup? Belum cukup. Setelah dari situ nanti ada pengujian lagi, gitu kan ya. Namanya pengujian sidang akhir atau pengujian hasil penelitian. Di hasil penelitian itu juga teman-teman melakukan atau mengutarakan pengetahuan teman-teman di hadapan penguji atau penelaah. Nah, jika teman-teman mampu membuktikan pengetahuan teman-teman berdasarkan data dan fakta yang ada, maka pengetahuan teman-teman menjadi suatu ilmu bagi teman-teman. Itu. Maka setelah diujikan dan diakui keilmuannya, maka layak menyandang gelar sarjana administrasi bisnis. Begitu kan ya, kira-kira ya. Kenapa sekarang teman-teman walaupun banyak pengetahuannya tetapi belum mendapatkan gelar? Karena belum diuji dan belum teruji. Maka di sini kita berproses nih, ya. Berproses. Untuk mendapatkan ilmu, kita berproses. Ada langkah-langkah sistematis. Segala pengetahuan yang ada di sana, di luar sana, yang kita ketahui, itu akan menjadi ilmu bagi kita manakala kita sudah mampu mengujikan pengetahuan kita berdasarkan data dan fakta. Karena luas kan ya pengetahuannya, pengetahuan biasanya luas, ya. Sangat luas sekali pengetahuan itu, seluas samudra. Ya. Namun karena luasnya itu tidak semua pengetahuan tersebut dapat menjadikan ilmu buat kita. Gitu. Karena kan kemampuan manusia terbatas, ya. Terbatas. Ilmu manusia juga terbatas. Pengetahuan itu luas, tapi kemampuan manusia terbatas. Maka pengetahuan yang sangat luas itu kita ambil menjadi suatu ilmu dengan cara penelitian. Kita memiliki pengetahuan berkaitan dengan perdagangan, lalu kita meneliti terkait dengan perdagangan, lalu kita ujikan di hadapan penguji terkait pengetahuan kita dengan ilmu perdagangan. Setelah teruji, terbukti, maka perdagangan tersebut menjadi ilmu bagi kita. Maka setelah kita tahu, kita dapatkan pengetahuan tersebut menjadi suatu ilmu, maka menjadi suatu ilmu pengetahuan. Itu, Mas. Begitu teman-teman ya. Jadi dalam kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta. Tidak bisa. Ya. Artinya apa? Artinya dalam mendapatkan ilmu, kita harus ada guru, mentor, untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak bisa belajar atau mempelajari sesuatu secara otodidak atau secara mandiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa atau belum bisa melakukan pengujian atas pengetahuan yang kita miliki. Yang bisa menguji pengetahuan kita adalah orang lain. Kita hanya berusaha mencari pengetahuan sebanyak mungkin. Entah itu dari YouTube, dari Google, dari semua aspek, dari semua media yang bisa kita pelajari. Tetapi pelajaran tersebut atau pengetahuan tersebut belum bisa menjadi suatu ilmu manakala belum teruji. Ujiannya apa sih? Ujiannya adalah ujian pengetahuan atau pemahaman kita terhadap pengetahuan yang kita miliki. Manakala kita lolos ujian tersebut, nah, barulah ilmu tersebut menjadi suatu ilmu pengetahuan. Sampai sini? Ada yang kurang jelas penjelasan saya berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Atau masih ada yang mencerna? Masih ada yang mencerna kali ya? Waduh, internet. Iya, ada, Pak. Ada. Oh ya, silakan Mbak Siwi. Gimana Mbak Siwi?
Jadi apapun itu belum menjadi ilmu kalau belum kita teliti kan Pak? Belum kita ujikan, Ya. belum teruji. Peneliti adalah prosesnya, proses dalam kita mencari ilmu. Gitu. Ya. Sebenarnya pengetahuan, semua pengetahuan ada dalam diri kita. Kita tahu ilmu pemasaran, kita tahu ilmu perdagangan, kita tahu ilmu marketing, kita tahu ilmu masak. Semua ilmu kita tahu. Tetapi pengetahuan tersebut belum menjadi suatu ilmu manakala belum teruji. Nah, bagaimana agar teruji? Maka pengetahuan tersebut harus kita asah dengan cara banyak-banyak melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, nanti akan kita buktikan, akan kita ujikan. Ya. Setelah kita ujikan, maka jika kita mampu mempertahankan atau menyajikan data dan fakta berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, maka pengetahuan tersebut menjadi suatu ilmu, pengetahuan bagi kita, gitu Mbak Sini. Karena ilmu itu butuh pengakuan, butuh pengakuan. Tidak ada ilmu yang tidak ada pengakuannya. Contoh, ya tadi itu. Teman-teman mendapatkan gelar sarjana administrasi bisnis karena teman-teman sudah diakui. Apa yang diakui? Teman-teman menguasai ilmu administrasi bisnis. Teman-teman memahami atau mengetahui ilmu administrasi bisnis yang sudah teruji. Apalagi teman-teman misalkan juga selain administrasi bisnis, misalkan teman-teman aktif di kegiatan sekarang kan Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka Belajar. Teman-teman ikut pelatihan kewirausahaan misalkan. Nah, kewirausahaan itu ya nanti kan ada sertifikat ya, ada sertifikat sebagai penunjang yang ijazah. Tapi sertifikat tersebut teman-teman dapatkan jika telah melalui pengujian atau tes. Gitu kan ya? Nah, jika teman-teman tidak melakukan pengujian atau testing, ya pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan, belum bisa diakui. Gitu, Mbak. Teman-teman lain, ya. Jadi, apapun pengetahuan yang ada di diri kita, belum bisa dijadikan ilmu pengetahuan manakala pengetahuan tersebut belum teruji. Ya. Pengetahuan tersebut belum dibuktikan bahwa kita benar-benar tahu, kita benar-benar ahli terhadap pengetahuan yang kita miliki. Gitu Mbak Siwi. Cukup jelas Mbak penjelasan saya atau ada yang kurang paham? Jelas Pak. Jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas. Jadi dalam kita mendapatkan ilmu butuh proses. Teman-teman di sini mencari ilmu proses kan ya 4 tahun lama kita kuliah kita kuliah selama 4 tahun itu mencari apa? Mencari ilmu kan ya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Ya. Bisa nggak pengetahuan itu tanpa kuliah? Bisa. Teman-teman tidak kuliah juga teman-teman tahu, teman-teman pintar, saya yakin. Walaupun teman-teman tidak kuliah atau tidak sekolah. Tetapi pengetahuan teman-teman belum diakui atau tidak diakui. Kenapa? Karena belum diujikan. Gitu, teman-teman. Ya. Maka perlu proses dalam mencari ilmu. Ya. Ada step-stepnya. Gitu. Ya. Ada kunnya, tidak fayakun. Ada kun. Ada prosesnya. Kalau fayakun kan abrakadabra ya. Sulap tuh. Karena ada kun, ada proses, maka menjadi kun fayakun. Berproses. Tidak serta-merta sulap, abrakadabra atau instan. Ya. Bahkan sesuatu yang instan saja juga perlu proses. Ya, mie instan itu katanya instan perlu proses juga dalam kita menikmatinya. Ya.
Ya. Pak, kan kita juga nggak perlu direbus, Pak, maksudnya dibejak, diremes. Itu juga butuh proses juga, proses membejak atau meremes mie-nya. Lalu dibuka bungkusnya baru dimakan. Artinya segala sesuatu pasti ada prosesnya. Ya. Walaupun ada kata-kata instan di situ. Tidak ada sesuatu yang instan. Ya. Semua pasti proses. Ya. Nah, proses itulah tadi, prosesnya apa? Prosesnya dia apa, coba-coba, atau prosesnya secara sistematis gitu. Jika coba-coba, maka pengetahuan yang kita miliki belum menjadikan suatu ilmu. Tetapi jika proses kita itu ada sistematis, logis, dan teruji, maka menjadi suatu ilmu. Ya, teman-teman ya. Begitu juga saya di sini, kita di sini teman-teman yang mungkin yang mengajarkan di sini, kita di sini yang mengajarkan kepada teman-teman itu bukan berarti kita lebih pandai atau lebih pintar, bukan. Karena kita di sini lebih dahulu mendapatkan ilmu tersebut atau ilmu ini, gitu. Ya. Jadi teman-teman kita, ya, dosen-dosen itu bukan karena dia pandai, bukan. Karena kita lebih dahulu berproses mendapatkan ilmu. Nah, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita sebarkan atau kita sharing kepada teman-teman agar teman-teman juga mendapatkan ilmu sama dengan kita. Minimal. Atau harapan kita adalah lebih daripada ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita berikan. Gitu. Ya. Jadi semua yang di sini, saya, ya termasuk dosen-dosen lain dan juga teman-teman, adalah proses dalam mencari suatu ilmu. Gitu. Ya. Proses dalam mencari suatu ilmu. Maka tidak akan habis ilmu, ya, manakala kita melakukan sharing ataupun memberikan suatu pengajaran. Tidak akan habis tuh ilmunya. Bahkan bertambah gitu kan ya. Tapi kalau ilmu itu tidak kita amalkan, tidak kita ajarkan, maka jadi akan hilang. Ilmu itu tidak menjadi suatu ilmu, hanya menjadi suatu pengetahuan saja bagi kita sendiri. Tidak menjadikan suatu ilmu. Jadi ilmu itu, ya, setelah kita dapatkan, dia pun juga akan menjadi suatu ilmu manakala kita sebarkan, kita transformasikan, kita sharing ilmu yang kita miliki. Jadi setelah kita berproses mencari ilmu tersebut tidak bisa atau tidak boleh untuk kita sendiri. Gitu. Ilmu tersebut harus kita transformasikan, harus kita diseminasikan, harus kita sebarkan kepada orang lain, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Gitu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Lanjut ya. Nah, ini pengetahuan tadi sudah saya sebarkan, saya sharing ya sedikit-sedikit. Nah, dalam mencari dalam kita mendapatkan ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu atau dalam kita berproses mencari ilmu, ada komponen-komponen, ya, komponen-komponen dalam kita mempraktekkan ataupun menerjemahkan suatu ilmu. Di sini ada 5 komponen, ya, dalam kita menyusun atau menerjemahkan suatu ilmu. Ya. Yang pertama adalah fenomena. Ya. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa melihat fenomena alam yang ada di sekitar kita, atau kita bisa melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah apa sih yang kita hadapi? Masalah-masalah apa sih yang sedang kita rasakan? Masalah-masalah apa sih yang sedang akan kita hadapi, gitu kan ya, dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, dengan ilmu juga setelah kita menghadapi suatu masalah, gitu kan ya, atau kita mendengar atau merasakan suatu masalah, maka masalah tersebut dengan ilmu ini kita coba mengkaitkan dengan konsepnya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang peneliti tadi kan ya, kita harus mencari atau merumuskan suatu masalah
yang ada konsepnya, yang ada teorinya. Jangan sampai kita menyusun atau merumuskan suatu masalah tanpa ada dasar teorinya atau tanpa ada konsepnya. Maka dengan ilmu yang kita miliki, fenomena tersebut harus kita kaitkan dengan konsep atau dengan teorinya. Tujuannya apa konsep tersebut? Konsep tersebut tujuannya nanti adalah untuk menjawab permasalahan tadi, permasalahan yang kita hadapi. Jadi setelah kita menghadapi atau merasakan suatu masalah atau mendapatkan suatu masalah, kita coba masalah tersebut tertarik dengan teori ataupun konsep yang ada, yang kita ketahui, gitu kan ya. Nah, nanti dengan konsep tersebut kita bisa menghasilkan suatu hipotesis atau dugaan atau proposisi. Gitu. Contoh di sini di dalam bisnis ya, contoh kinerja perusahaan ya atau pendapatan perusahaan di tahun 2021 menurun. Misalkan seperti dia masalahnya yang kita ketahui ya. Pendapatan perusahaan di tahun 2021 menurun. Itu fenomenanya atau masalahnya. Nah, pendapatan perusahaan berarti ada konsep berkaitan dengan pendapatan, ada konsep berkaitan dengan perusahaan. Itu kan ya? Ya. Nah, kita kaitkan di sini. Ada konsep perusahaan, konsep pendapatan. Nah, tadi masalahnya adalah pendapatan perusahaan menurun. Maka dari konsep tersebut, ya, kita tarik kesimpulan bahwa pendapatan perusahaan di tahun 2021 menurun. Nah, setelah kita dapatkan hipotesis atau dugaan sementara atau proposisi, kita cek apakah benar. Ya. Kita cari faktanya apakah benar pendapatan perusahaan di tahun 2021 itu menurun. Itu kan ya. Jika benar menurun, apa penyebabnya? Tuh. Apa penyebabnya? Apakah penurunan tersebut karena produknya kurang baik, ataukah pemasarannya kurang bagus, apakah tenaga pemasarannya yang kurang kompeten, ataukah tempatnya yang kurang strategis, gitu ya, sehingga pendapatannya menurun, itu kan ya? Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan pendapatan perusahaan tersebut menurun. Ya. Jikalau fakta yang didapati, yang kita teliti itu memang sesuai dengan kenyataannya bahwa pendapatan perusahaan tersebut menurun, maka kita cari teori, kita pelajari teorinya untuk perbaikan pendapatan perusahaan tersebut sehingga di tahun ke depan, tahun berikutnya, pendapatan perusahaan menjadi meningkat, tidak menurun atau menjadi baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga dari fenomena, dari konsep, dari proposisi, fakta sampai dengan teori, ini akan menjadikan suatu ilmu manakala satu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan, tidak dipisahkan. Ya. Jadi satu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan, ya. Sehingga jika step-step ini kita lalui, akan menjadi suatu ilmu. Manakala kita mendapatkan suatu fenomena atau masalah, lalu kita kaitkan dengan konsepnya, dan memang ada konsepnya, dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi, lalu dari konsep tersebut akan memunculkan suatu hipotesis. Nah, dari hipotesis tersebut, kita cari faktanya. Ya. Setelah dari fakta, kita kaitkan dengan teori untuk menjawab permasalahan. Sehingga menjadikan suatu ilmu. Gitu. Ya. Ada contoh lagi, misalkan tadi berkaitan dengan pendapatan perusahaan menurun masalahnya ya. Ternyata setelah kita cari faktanya, ternyata tidak seperti itu. Ya. Ternyata pendapatan perusahaan tidak menurun kok di tahun itu. Atau penurunannya bukan karena tadi, bukan karena produknya kurang bagus, bukan karena tempatnya kurang strategis, bukan karena pegawainya yang kurang kompeten, tetapi ada hal lain. Gitu. Misalkan ya, ada hal lain. Apa hal lain tersebut? Hal lain misalkan perekonomian negara sedang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat juga menurun. Nah, karena perekonomian kurang baik, pendapatan masyarakat menurun, sehingga berdampak terhadap pendapatan perusahaan juga menurun. Itu pun menjadi suatu
ilmu bagi kita. Oh, ternyata selain daripada produknya, selain daripada tenaga pemasarnya atau karyawannya, selain daripada tempatnya, ada hal-hal lain loh yang mempengaruhi penurunan pendapatan. Gitu. Kalau berkaitan dengan produk, berkaitan dengan karyawan, berkaitan dengan tempat yang kurang strategis, itu adalah faktor internal yang ada di perusahaan yang bisa kita perbaiki. Gitu kan ya. Tetapi faktor eksternal, seperti perekonomian negara yang kurang baik atau pendapatan masyarakat menurun, faktor itu adalah faktor eksternal, kita tidak bisa memperbaiki secara langsung. Karena itu di luar kuasa kita. Gitu kan ya. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi itu. Nah, karena dia di eksternal, ya, berarti kita hanya memberikan saran berdasarkan teori yang ada kepada pengambil kebijakan. Ya, kalau tadi yang faktor internal seperti produk, pegawai, lalu tempat itu adalah internal, kita bisa memberikan masukan dan saran berdasarkan teori kepada perusahaan. Tetapi jika eksternal, kita tidak bisa memberikan saran secara langsung kepada perusahaan, tetapi kita memberikan saran berdasarkan teori yang ada, berdasarkan ilmu yang kita miliki kepada pengambil kebijakan. Gitu. Ya. Jadi ada hal-hal lain yang di luar kuasa kita dalam mencari memberikan suatu saran ataupun masukan. Nah, apa kaitannya antara komponen ilmu ini dengan penelitian? Tadi kan keterkaitan ilmu dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan dengan penelitian. Nah, ini apa kaitannya sih dengan penelitian? Nah, di sini kita kaitkan fenomena masalah. Dalam penelitian ini masuk kepada bab 1, ya, atau latar belakang. Setelah kita dapati, kita petakan latar belakang masalah, ya, dari banyak masalah yang kita hadapi. Nah, masalah tersebut kita cari konsepnya, gitu kan ya? Ini menjadi bab 2 konsep tersebut. Ini bab 1, ini bab 2 dalam penelitian atau dalam studi teman-teman nanti. Setelah kita susun rancang konsepnya, ya, untuk memperkuat permasalahan yang kita teliti, lalu setelah konsep kita cari metodologi yang tepat untuk menjawab hipotesis, gitu kan ya? Ini bab 3. Nah, fakta, data dan fakta yang ada masuk di bab 4 sebagai hasil penelitian kita. Hasil penelitian kita mencari data dan fakta yang ada untuk kita analisis. Ya, untuk kita analisis setelah kita lakukan penelitian. Kita analisis sehingga menghasilkan suatu simpulan dan saran, ya. Di mana simpulan dan saran itu adalah untuk menjawab masalah yang kita teliti. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini dari fenomena, konsep sampai dengan teori, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa membuat bab 1 saja. Kita juga tidak bisa membuat langsung bab 5 saja, langsung bab 5. Atau kita juga tidak bisa membuat bab 3 saja, tidak bisa. Semua bab harus kita jalani. Sistematikanya seperti ini, merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Jika hanya ini saja, misalkan konsep kita keluarkan, itu pun juga kita tidak bisa melakukan suatu penelitian, sehingga tidak bisa menjadi ilmu bagi kita. Ya. Jadi sistematika ini, urutan ini, ya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan bagi kita. Ya. Jadi tadi kan ya yang sudah kita bahas. Jadi dalam mendapatkan suatu ilmu ada prosesnya, ada prosesnya yang tidak serta-merta, yang tidak ujuk-ujuk ilmu itu datang. Ya. Kita harus berproses, kita harus melakukan penelitian, kita harus banyak melakukan penelitian agar kita semakin banyak ilmu yang kita ketahui, gitu ya. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin banyak ilmu yang kita ketahui dengan cara banyak-banyaklah melakukan penelitian. Sehingga kenapa tadi outputnya, ya, output dalam mata kuliah ini yang kita harapkan adalah menghasilkan 16 artikel tuh. 16 artikel dari 8 kelompok tadi ya.
Jadi Mbak Ade sama Mas Ramadan itu tolong dipetakan ya Mas ya, 8 kelompok tadi. Sehingga menghasilkan 16 artikel, 16 keilmuan bagi teman-teman. Nah, 16 ilmu tadi tidak kita kuasai sendiri, kita sharing. Ya. Kita sharing kepada teman-teman yang lain. Kita sharing. Ya. Tidak kita kuasai sendiri. Karena kalau sendirian juga, apapun itu kalau sendirian kan nggak enak ya. Harus ada temannya. Ya. Harus ada temannya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada yang bingung atau masih mencerna? Belum ada yang pingsan kan ya? Jangan sampai pingsan. Karena tadi sudah sarapan kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah lemes amat? Sudah, Pak. Ya. Kalau ini sudahnya makan, ini tadi sarapannya mie goreng nih. Oh. Mie gorengnya mie goreng doang, nggak ada telurnya. Pakai semuanya pakai kuah. Apalagi mie goreng sisa semalam. Ya. Jadi segala sesuatu perlu proses ya, perlu proses, ada prosesnya. Dan dalam mencari sesuatu juga perlu kesabaran. Selain proses juga perlu kesabaran. Ya. Perlu sabar, perlu ketelatenan dalam kita mencari suatu ilmu. Ya. Gitu. Kan tidak bisa tuh, Pak Sofyan, saya sudah daripada lama-lama kuliah 4 tahun, gimana kalau 1 tahun aja langsung kuliah, langsung wisuda? Kan nggak bisa juga ya. Atau langsung dapatkan sarjana dalam waktu 1 tahun. Ya nggak bisa, ada prosesnya. Ada tahapan-tahapannya. Gitu. Yang kita harus lalui bersama dengan sabar dan tawakal. Gitu. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang telaten ya. Tidak gerusa-gerusu. Sehingga nanti dengan kesabaran, dengan kata teman-teman, menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Itu kan ya? Apa lagi? Itu tadi ya definisinya. Nah, tadi saya itu kita dalam apa namanya? Tadi kan di dalam suatu fenomena kita harus menguasai apa namanya konsep atau teori, gitu ya, untuk menjawab atau memperkuat permasalahan ataupun fenomena yang ada. Nah, di sini ada 3 fungsi ya. 3 fungsi daripada teori atau konsep. Di mana fungsi pertama teori ini adalah sebagai eksplanasi atau penjelas. Itu kan ya. Jadi fenomena-fenomena yang ada kita bisa jelaskan manakala kita ada teorinya, ada dasar teorinya. Itu kan ya. Baru jelas masalah tersebut. Ya. Kenapa masalah yang selama ini kita hadapi itu suram, buram, bahkan tidak ada jawaban? Karena masalah yang kita hadapi tidak ada dasar teorinya. Gitu. Ya. Selama masalah tersebut ada dasar teorinya, ada teorinya, pasti kita bisa menjelaskan dan pasti kita bisa cari solusinya. Gitu. Nah, maka teori ini adalah sebagai penjelas dari permasalahan yang kita hadapi. Contoh, masalah tadi itu penurunan pendapatan. Nah, kita cari teori berkaitan dengan teori pendapatan. Kenapa menurun? Kan seharusnya meningkat gitu ya. Kita jelaskan, oh menurunnya karena tadi contohnya, ya misalkan produknya kurang baik, pegawainya yang tenaga pemasarannya kurang kompeten, tempatnya kurang strategis, itu kita bisa jelaskan. Kenapa masalah tersebut terjadi? Nah, setelah kita jelaskan, setelah kita gambarkan, kita jelas, kita bisa memprediksi, ya, memprediksi untuk apa? Untuk ke depan, perbaikan ke depan seperti apa agar masalah itu tidak terulang berdasarkan teori yang ada. Ya. Nah, teori juga sebagai suatu kontrol di sini ya.
Jadi tidak hanya menjelas dan juga prediksi, dia pun sebagai kontrol. Apakah tadi itu bisa negatif, bisa positif, bisa searah ataupun tidak searah. Tergantung daripada permasalahannya kita hadapi berdasarkan data dan fakta yang kita miliki. Ada kalanya masalah itu memang berdampak negatif bagi kita, ada kalanya masalah tersebut berdampak positif bagi kita. Namun positif dan negatif itu merupakan suatu pembelajaran, merupakan suatu hasil kita. Jadi apapun hasilnya, ya itulah hasilnya. Pak, ternyata hasilnya negatif. Ya, dalam penelitian kita, ya itu hasilnya. Teman-teman tidak boleh rubah. Ya, teman-teman tidak boleh rubah. Misalkan nanti dalam satu penelitian hasilnya ternyata hasilnya negatif. Ya. Secara teori, misalkan ya, secara teori ini dengan marketing yang ada, dengan tenaga pemasar yang dengan karyawan yang kita miliki, seharusnya meningkatkan pendapatan. Itu kan ya, secara teori kan ya. Dengan adanya karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dengan produk yang kita miliki, gitu kan ya. Idealnya secara teori menghasilkan pendapatan yang signifikan atau ada peningkatan pendapatan. Tetapi hasil penelitian kita ternyata menurunkan pendapatan atau pendapatan tersebut menurun. Nah, di situ kita sebagai peneliti tidak boleh merubah dari hasilnya negatif menjadi positif, tidak boleh. Kita ceritakan, kita analisis apa adanya. Ya. Jadi kita sebagai peneliti di sini tidak boleh berbohong. Ya. Peneliti boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Artinya, dalam melakukan suatu penelitian, apapun hasilnya, itulah yang kita analisis. Tidak boleh kita bohong, hasilnya negatif, kita rubah menjadi positif. Itu kayaknya. Atau hasil sesuai pesanan dengan pemberi kerja. Misalnya pemberi kerja menghasilkan suatu hasil yang positif, hasil yang baik. Seharusnya ini meningkat nih Pak, kok hasilnya positif ya, negatif ya. Bisa nggak dirubah menjadi positif agar si bos senang, gitu. Agar pemberi kerja senang. Kalau pemberi kerja senang, diharapkan ke depan memberikan jasa kepada kita lagi untuk sebagai peneliti. Itu juga tidak diperkenankan. Ya, jadi dalam melakukan suatu penelitian, kejujuran diutamakan. Ya. Dalam hal apapun kan ya, dalam hal apapun kejujuran diutamakan. Apalagi dalam kita lakukan penelitian, ya kita harus mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita sejujur mungkin, ya. Sejujur mungkin, sedetail mungkin berdasarkan data dan fakta yang ada. Misalkan menurun, ya saya kira sampaikan apa adanya, memang menurun Pak. Berarti ke depan Bapak harus memperbaiki hal-hal yang kita ajukan, yang kita sampaikan agar ke depan terjadi perbaikan. Kan tidak mungkin kita meneliti sesuatu yang tidak baik, itu kan ya. Kan kita meneliti karena ada yang tidak sesuai atau ada masalah, itu kan ya. Atau ada hal-hal yang kurang bagus, makanya kita teliti. Kalau sudah bagus, untuk apa kita teliti? Begitu kan ya. Kita teliti kan karena ada masalah. Ada masalah, makanya kita teliti. Karena kalau tidak ada masalah, untuk apa kita teliti? Orang sudah baik. Kita melakukan penelitian karena ada masalah di sana. Makanya di bab 1 itu adalah latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Masalah apa yang menyebabkan teman-teman tertarik melakukan penelitian gitu. Kalau tidak ada masalah ya sudah, untuk apa diteliti, orang sudah bagus ya. Kita melakukan penelitian maka ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, apa lagi? Nah, yang terakhir adalah ada tujuan daripada penelitian. Gitu kan ya. Dalam kita melakukan penelitian pasti ada tujuan yang akan kita capai. Gitu kan ya. Ya, ada tujuan yang akan kita capai. Apa sih tujuan daripada penelitian itu? Nah, tujuan penelitian ada 3, teman-teman di sini. Ada tujuan yang sifatnya itu eksploratif, ya. Kita mengeksplor lebih jauh terkait dengan masalah yang kita teliti, ya. Lalu ada tujuan yang verifikatif, ya. Jadi setelah kita eksplorasi masalah yang penelitian kita, nah dari masalah ini kita verifikasi. Contoh tadi,
kita temukan masalah di perusahaan tersebut, ternyata masalahnya adalah terjadi penurunan pendapatan. Nah, maka kita perlu verifikasi, ya. Perlu verifikasi kepada pemilik perusahaan, apakah benar, Pak? Ya, yang saya temui ini di tahun 2021 perusahaan Bapak mengalami penurunan pendapatan. Kita verifikasi. Nah, kita verifikasi kebenarannya, apakah benar, gitu kan ya. Ya. Kalau kita istilahkan sini adalah asumsi kan yang tadi ditanyakan oleh Mas Ramadan, eksploratif ini adalah asumsi ini. Kita berikan asumsi, oh, kita mendapatkan asumsi, kita berasumsi bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan. Nah, setelah kita melakukan eksplorasi atau melakukan observasi. Nah, dari asumsi tersebut atau dari temuan tersebut kita verifikasi atau kita klarifikasi kepada pemilik perusahaan, apakah benar nih Pak, yang saya temukan di perusahaan Bapak mengalami penurunan pendapatan. Oh, ternyata setelah verifikasi benar Mas, di perusahaan saya mengalami penurunan pendapatan nih. Saya minta tolong dong sarannya seperti apa. Bisa jadi seperti itu ya. Sarannya seperti apa untuk agar ke depan menjadi perbaikan atau pengembangan. Nah, tujuan akhir daripada penelitian itu adalah memberikan suatu saran dan masukan untuk perbaikan atau pengembangan daripada objek yang kita teliti. Gitu. Contoh tadi, jika memang benar ada terjadi penurunan pendapatan, maka ke depan bagaimana saran kita itu agar kedepannya tidak lagi terjadi penurunan pendapatan, ya, untuk meningkat di tahun berikutnya, gitu. Ya, itulah tujuannya. Maka jika saran dan masukan kita itu dapat diterapkan oleh perusahaan, maka penelitian kita menjadi penelitian yang bermanfaat, ya, karena bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan, bisa diaplikasikan di objek yang kita teliti. Gitu. Makanya perlu teori, perlu kajian yang sistematis, logis, agar apa? Agar hasil penelitian kita ini bisa dimanfaatkan oleh objek yang kita teliti. Jangan sampai kita membuat suatu penelitian yang sia-sia, artinya yang tidak bermanfaat, yang tidak dapat diimplementasikan pada objek yang kita teliti, ya, akan sia-sia, akan tidak bermanfaat. Maka buatlah penelitian yang bermanfaat paling tidak untuk diri pribadi sebagai suatu ilmu, terlebih lagi bermanfaat untuk pengembangan atau perbaikan daripada objek yang kita teliti. Gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme. Ya, kita dapat ilmu pengetahuan dari penelitian yang kita dapatkan, dan objek yang kita teliti pun mendapatkan saran dan masukan dari kepakaran kita. Kan kepakaran kita memberikan solusi yang solutif terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Ya, teman-teman sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya nih. Nah, saya bertanya kepada Mbak Anissa Safitri. Halo, Mbak Anissa, ada di situ? Halo, Mbak Anissa. Adakah Ya, dirimu di sana? Ada? Ya, halo. Ya, Mbak Anissa. Tadi saya sudah Halo, jelas. Pak. Iya, Ya, halo Pak. iya jelas, Mbak. Suara saya? Maaf Pak, sinyalnya agak ini deh, di saya nggak stabil. Soalnya dari tadi juga keluar masuk mulu Pak Zoom-nya. Sekarang stabil. Jadi saya nggak terlalu nggak tahu yang Bapak sampaikan karena dari tadi tuh error terus Pak di saya. Oh, jadi tapi jaringannya kan ya error ya? Iya, jaringan saya kayaknya. Siap. Oke, karena error kita pindah ke yang lain. Kita pindah ke Mas Rifat. Tadi ada gangguan tadi ya Mas Rifat ya? Tadi yang WA siapa ya? Iya Pak, saya itu Pak. Oh iya Mas. Sekarang sudah lancar Mas?
Apakah masih terganggu jaringannya? Mendingan mungkin, Pak. Mendingan ya, oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Rifat, boleh? Halo? Oh, putus lagi ya jaringannya ya. Kita pindah deh, pindah ke yang bagus jaringannya nih. Yang bagus jaringannya siapa ya? Jaringannya tadi Mas Ramadan udah sering ditanya, udah pinter dia, kita tanya yang lain deh. Mbak Fatimah ada? Mbak Fatimah Tujahroh? Ya, Pak. Oke. Mbak Fatimah jaringannya bagus? Bagus, Pak, lumayan. Alhamdulillah bagus ya. Ya. Biasanya kalau jaringan bagus itu sesuai amal perbuatan. Enggak ya, emang jaringannya itu ya, jaringan kan karena cuaca ya. Oke, Mbak Fatimah bisa jelaskan ke kita, ke saya, fungsi daripada teori, Mbak Fatimah. Jadi kan sudah saya jelaskan tuh, fungsi teori ada 3. Nah, apa saja itu Mbak, fungsi-fungsi daripada teori tersebut, Mbak Fatimah? Tadi apa, Pak? Suara Bapak putus-putus. Oh, saya putus-putus ya. Ya. Saya ingin bertanya fungsi daripada teori, Mbak. Ada berapa fungsi dan jelaskan masing-masing fungsi teori tersebut. Fungsi teori itu ada 3 ya, Pak. Ada 3 ya. Yang Apa? pertama itu ada fungsi eksplanasi. Terus ada fungsi prediktif ya, Pak. Yang ketiga ada fungsi kontrol yang terakhir itu. Fungsi kontrol. Bisa jelaskan Mbak masing-masing fungsi tadi? Eksplanasi itu apa, prediktif itu apa fungsinya, lalu kontrol itu apa fungsinya? Kalau fungsi eksplanasi itu kayak tentang hubungan tertentu yang menggambarkan fenomena. Kalau yang fungsi prediktif itu sifatnya itu kayak prediktif dengan sifatnya probabilitas dapat diterapkan dalam 3 jenis situasi kayak waktu, data. Terus yang kedua itu kayak tempat yang berbeda. Terus yang ketiga itu penerapan ketiga itu ada kayak dalam kelompok ya, Pak. Terus kalau yang terakhir itu fungsi kontrol itu teori yang tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan saja, tetapi juga mampu mengendalikan peristiwa. Supaya tidak mengarah pada hal yang negatif gitu. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Tadi fungsi eksplanasi Mas sebutkan untuk sebagai ada fenomena gitu ya? Iya. Iya. Fenomena itu apa sih Mbak? Fenomena itu? Kayak fenomenanya itu kayak fenomena yang terjadi gitu, Pak. Apa itu fenomena? Kegiatan yang sedang diamati. Jadi fenomena itu adalah masalah ya. Masalah yang ingin diamati gitu. Iya, masalah yang dirasakan, masalah yang akan diteliti, masalah yang sedang dihadapi. Iya. Itu adalah fenomena. Ya. Iya, Pak. Jadi kata lain fenomena adalah masalah. Ya. Fenomena alam, jadi ada masalah apa dengan alam? Ada kejadian apa dengan alam? Ya, jadi fenomena itu bisa jadi masalah, bisa juga kejadian. Kan kita sering dengar ya, kita sering dengar ya fenomena alam, kan ya. Berarti kan ada kejadian alam, ada kejadian apa di alam? Karena ada kejadian, pasti ada masalah di sana, gitu kan ya. Maka masalah tersebut menjadi ketertarikan kita untuk meneliti. Nah, maka nanti dalam penelitian itu apa nih yang menjadi ketertarikan kita untuk meneliti suatu fenomena. Tapi tadi fenomena tersebut atau masalah tersebut harus didasari dengan teori yang relevan atau teori yang ada. Ya.
Jangan kita meneliti suatu fenomena atau suatu kejadian yang tidak ada dasar teorinya. Walaupun itu tertarik, gitu. Walaupun itu menarik. Ya. Contoh kan tadi kan kejadian atau masalah kehidupan artis, gitu kan, yang sering digembar-gemborkan di media kan ya. Itu kan menarik kan ya, sampai jadi prime time, sampai jadi itu berita yang heboh, gitu ya. Tetapi menarik, tetapi tidak layak untuk diteliti karena tidak ada dasar teorinya. Ya. Untuk apa kita meneliti kehidupan artis? Ya. Ya. Yang hanya mencari fenomena ya, agar terjadi fenomenal, gitu kan ya? Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Ya. Kita carilah penelitian yang ada dasar teorinya, sehingga penelitian kita menjadi penelitian yang bermanfaat, ya. Yang fenomenal. Sesuai dengan dari tujuan penelitian, yaitu memperbaiki atau memberikan saran perbaikan kepada objek yang kita teliti. Ya. Jadi kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita menghasilkan sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya atau mubazir. Ya. Kita sebagai masyarakat pendidik, masyarakat akademisi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Entah itu saran, masukan, ya, saran dan masukan yang bermanfaat, memberikan pendapat yang bermanfaat, memberikan asumsi juga yang bermanfaat berdasarkan data dan fakta yang ada, gitu ya. Itu teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup nih? Jangan lupa nanti Mbak Ade sama Mas Ramadan tolong bantu buatkan kelompok ya. 8 kelompok satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Ini sudah berapa orang nih? Ada banyak ya. Tadi ada 24 orang. Oke, alhamdulillah ya ada 24 orang. Kurang 33 ya, kurang 10 orang. Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya N ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak.